Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghifari Syaban dengan nomor induk mahasiswa 217064516111. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan program studi Informatika. Berikut saya akan membuat video tentang cloud computing melalui materi 2, yaitu dengan tema perkembangan dan penerapan cloud computing, mata kuliah cloud computing. Untuk memenuhi tugas 2 dan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ari Gunawan, Sarjana Komputer, Magister Manajemen Sistem Informasi. Cloud computing, sejarah dan perkembangan. Cloud atau awan adalah suatu istilah yang dipinjam dari telepon sampai tahun 1990-an. Seribu data termasuk yang membawa lalu lintas internet yang berkabel keras di antara tujuan. Kemudian, perusahaan telepon long haul melalui penerapan jasa virtual private network atau VPN atau jaringan maya private komunikasi data. Perusahaan telepon memungkinkan menyediakan layanan yang berdasarkan VPN dengan jaminan bisnis sebagai sirkuit yang diperbaiki dengan biaya yang lebih murah karena mereka dapat mengganti lalu lintas untuk menyeimbangkan penggunaan yang mereka lihat cocok, sehingga penggunaan jaringan mereka secara keseluruhan lebih efektif. Sebagai hasil dari penyusunan ini memungkinkan untuk menentukan dengan cepat dan tepat jalan mana yang akan dilalui. Simbol cloud atau awan digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab sebuah provider atau penyedia layanan. Dan cloud computing, komputerisasi awan, memperluas untuk melindungi server sebagai infrastruktur jaringannya. Hal yang mendasari konsep cloud computing berawal pada tahun 1960-an saat John McCarthy, pakar komputasi MIT yang dikenal juga sebagai salah satu pionir intelijensi buatan, menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon. Namun, pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95. Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software melalui sistem operasi dan berbagai software lain yang dijajalkan ke dalam PC desktop mereka. PC desktop bisa digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan environment yang berisi sebagai kebutuhan software yang siap diakses oleh pengguna. Ide network computing ini sempat menghangat dengan munculnya beberapa pabrik seperti Sun Microsystems dan Novell Network yang menawarkan network computing sebagai klien sebagai pengganti desktop. Tonggak selanjutnya adalah kehadiran konsep ASP atau Application Service Provider di akhir era 90-an. Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas jaringan komputer memungkinkan akses aplikasi menjadi lebih cepat. Hal ini ditangkap sebagai peluang oleh sejumlah pemilik data center untuk menawarkan fasilitasnya sebagai tempat-tempat hosting. Aplikasi dapat diakses oleh pelanggan melalui jaringan komputer. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu investasi di perangkat data center. Hanya saja ASP ini masih bersifat private, di mana layanan hanya dikostumisasi khusus untuk satu pelanggan tertentu. Sementara aplikasi yang disediakan waktu itu umumnya masih bersifat client server. Pengguna cloud computing, salah satunya yaitu Salesforce.com. Salesforce.com adalah aplikasi Customer Relationship Management atau CRM, Software as Service, di mana kita bisa mengakses aplikasi bisnis seperti kontak, produk, sales tracking, dashboard, dan lain-lain. Yang kedua ada Amazon.com. Penerapan cloud computing pada Amazon Web Service atau AWS. Amazon menawarkan berbagai macam service seperti yang sangat mirip dengan service yang terdapat pada suatu jaringan konvensional. Membangun jaringan virtual dengan Amazon Web Service sangat mudah dilakukan. Namun ada sedikit kesulitan menentukan standar dalam infrastruktur Amazon Web Service.
yang disebabkan oleh tidak ada batasan dari penggunaan setiap service yang ada pada Amazon Web Service. Berikutnya ada google.com dan ada ibm.com serta dell.com. Lalu ada telkomsigma.co.id, codepil.com, dan Google Docs. Nah, Google Docs adalah salah satu produk Google yang dapat mengolah, menyimpan, dan membuat atau mengedit program-program aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office jika di Windows secara online. Di antaranya program-programnya adalah pengolah kata atau word processor, pengelola lembar kerja atau spreadsheet, dan presentation. Penggunaan fasilitas Google Docs yang harus online atau terkoneksi lewat internet merupakan kelemahan dari program ini. Namun aplikasi ini banyak mempunyai kelebihan. Misalnya jika kita bepergian keluar kota atau bahkan ke luar negeri untuk tujuan seminar atau apa saja yang kita tidak akan bingung ketinggalan dokumen jika semua sudah tersimpan di Google Docs. Selain itu, kita tidak akan khawatir dokumen akan hilang atau rusak seperti halnya jika kita menyimpan di hard disk yang sewaktu-waktu hard disk dapat rusak dan dokumen hilang. Berikut saya sebutkan beberapa yang dapat kita lakukan dengan menggunakan Google Docs. Di antaranya yaitu upload dokumen Word, OpenOffice, RTF, HTML, atau teks, atau membuat dokumen dari awal. Yang kedua, membuat editor WYSIWYG yang sederhana untuk memformat dokumen, memeriksa ejaan, dan lain-lain. Sharing dengan orang lain melalui alamat email untuk mengedit atau melihat dokumen dan spreadsheet. Keempat, mengedit dokumen online dengan siapapun yang kita pilih. Kelima, yaitu melihat riwayat revisi dokumen dari spreadsheet. Yang keenam, mempublikasi dokumen secara online ke dunia sebagai halaman web atau mengirimkan dokumen ke blog. Yang ketujuh, mendownload dokumen ke desktop sebagai Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML atau zip. Yang kedelapan, email dokumen sebagai lampiran. Dalam menggunakan perangkat lunak, spreadsheet yang dapat kita lakukan adalah yaitu mengimpor dan mengekspor data berformat XLS atau Excel, CSV, .txt, dan .ods, dan mengekspor fungsionalitas untuk PDF dan HTML. Yang kedua, menikmati navigasi dan pengeditan intuitif seperti dokumen atau spreadsheet tradisional. Berikutnya, menggunakan format dan formula pengeditan. Yang keempat, mengobrol dengan orang lain yang sedang mengedit. Dan yang terakhir, memasukkan spreadsheet atau bagian dari spreadsheet ke blog atau situs web kita. Dalam menggunakan perangkat lunak presentasi yang dapat dilakukan yaitu di antara lain mengimpor presentasi yang ada dalam jenis file PPT dan PPS, mengekspor presentasi kita menggunakan fitur simpan sebagai zip dari menu file. Yang ketiga, mengedit presentasi kita menggunakan editor WYSIWYG yang sederhana. Keempat, menyisipkan gambar dan memformat slide kita agar sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, berbagi pakai dan mengedit presentasi bersama teman dan rekan kerja kita. Yang keenam, mengizinkan melihat presentasi pada waktu nyata online dari lokasi jauh yang terpisah. Dan yang terakhir, mempublikasikan presentasi kita di web dan dapat diakses oleh orang lain. Untuk besarnya dokumen yang dapat kita kerja dalam Google Docs, yaitu untuk dokumen, setiap dokumen dapat mencapai sebesar 500K ditambah 2 MB per gambar yang dimasukkan. 2. Dapat mengupload dokumen dengan format berikut. Yang pertama itu HTML, teks biasa atau TXT, Microsoft Word atau .doc, RTF, dan OpenOffice. Setiap pengguna memiliki batas kombinasi 5.000 dokumen dan presentasi serta 500 gambar. Dan untuk spreadsheet dapat mencapai hingga 10.000 baris atau hingga 256 kolam atau hingga 100.000 sel atau hingga 40 sheet sampai batas nama saja yang tercapai lebih dulu. Dan setiap pengguna memiliki batas hingga 200 spreadsheet. Batas untuk spreadsheet terbuka pada saat bersamaan adalah 11. Dapat mengimpor spreadsheet hingga mencapai 1 mega dalam format XLS,
CSV atau ODS, TXT, TSV, dan sebagainya. Untuk presentasi, setiap presentasi dapat mencapai sebesar 500K ditambah 2 MB per gambar yang dimasukkan. Kita dapat mengupload presentasi dalam format PPT maupun PPS. Setiap pengguna memiliki batas kombinasi 5.000 dokumen dan presentasi setiap 5.000 gambar. Sekian presentasi dari saya tentang perkembangan dan penerapan cloud computing. Jika ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.